Tindakan tegas didukung oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan aksi demonstrasi sehingga berujung pada tindakan anarkistis. Kita lanjutkan perbincangan kami. Mas Ridwan, kita ketahui tadi sudah dikategorikan klaster-klaster bahwa adanya dugaan yang digerak secara sistematis dan juga terstruktur ini. Adakah yang bisa kami cari faktanya berdasarkan informasi dan juga yang telah beredar di media sosial? Pertama, kita juga harus mendisklaimer terlebih dahulu, ini bukan fakta tapi dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki simbol-simbol tertentu seperti memakai hoodie putih ataupun topi putih ataupun memakai baju putih ataupun celana putih. Apakah ini memang sesuatu yang telah terpola begitu, Mas Ridwan? Iya, kalau saya terus mendukung adanya scientific crime investigation ya, dengan model-model metadata, dengan menganalisa CCTV, itu kami mendukung benar. Apalagi begini Mbak Windy, beberapa WhatsApp group yang memprovokasi atau mengajak terjadinya pengerusakan ini sudah diberikan semacam pendalaman oleh teman-teman dari cybercrime, dari Mabes Polri, dan beberapa juga sudah kelihatan nomor-nomornya. Dan Mabes Polri itu punya alat untuk bisa mendetek bagaimana komunikasi nomor-nomor ini dengan nomor-nomor yang lain. Dan itu tidak hanya di Jakarta, Mbak. Di Blitar, di Jawa Tengah, di Pekalongan, beberapa sudah berhasil ditangkap. Sehingga kemudian kini mungkin dalam 1-2 hari ini akan semakin jelas, sehingga spekulasi seperti tadi ya, hoodie putih gitu. Lagi rame nih di media sosial, wah ini provokatornya pakai hoodie putih, tapi aku lihat videonya siapapun bisa pakai hoodie putih seperti itu. Itu thrifting yang sangat mudah untuk dibeli di pasar-pasar tradisional dan bukan satu identitas yang bisa dianggap sebagai identitas komando begitu ya. Saya kira kita supaya tidak berspekulasi, mungkin nanti Jenderal dari Kompolnas bisa menjelaskan, mending kita fokus pada penegakan hukum dengan data-data yang saintifik. Apalagi di bawah, mohon maaf, banyak sekali berita-berita hoax yang kemudian ada narasi oknum-oknum tertentu terlibat, lembaga negara terlibat gitu, oknum lembaga negara terlibat. Ini kalau tidak segera diklarifikasi bahaya. Oke, aku sebut saja ya, di media sosial beredar hoax bahwa ada oknum tentara terlibat dalam pengerusakan. Dan menurutku ini nggak bisa dibiarkan hoax ini. Karena Puspen TNI dan Mabes Polri udah jumpa pers bersama, menjelaskan beberapa isu-isu yang setelah diklarifikasi itu ternyata tidak benar. Misalnya tentang penangkapan Mayor Bais dan seterusnya itu. Nah, saya kira itu hentikan spekulasi-spekulasi bahwa ada oknum-oknum ini itu, kembalikan kepada ranah fakta. Sehingga nanti siapapun yang terlibat, siapapun dia, kalau ada faktanya ya harus dihukum. Ya, baik, kita ini tunjukkan kembali beberapa video yang telah kami kumpulkan. Ini kita lihat yang dilingkari bapak-bapak merupakan salah satu yang tertangkap kamera melakukan aksi yang mungkin bisa kami sebutkan ini masih dugaan yang secara kebetulan mereka yang memakai atribut ataupun pakaian yang serba putih ini melakukan tindakan yang akhirnya memicu terjadinya anarkistis. Ini selalu aja terdapat dan juga ditemui dalam aksi demonstrasi ataupun aksi yang akhirnya berakhir pada kericuhan. Pak Arief, ini bisa dikomentari. Ini mungkin kita harus disclaimer sekali lagi, ini hanya dugaan. Kita juga masih berspekulasi seperti yang tadi disebutkan. Ini bukan fakta karena nanti akan diselidiki lebih lanjut. Pak Arief, silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan penyidik, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Pertama kami menyampaikan pesan-pesan hati-hati dalam penanganan kasus demonstrasi yang disusupi unjuk rasa yang sifatnya merusak atau anarkis. Jadi ini harus dibedakan antara demonstrasi dengan unjuk rasa yang anarkis, ini beda karena ini melanggar pidana, baik pidana KUHP maupun Undang-Undang ITE maupun termasuk eksploitasi daripada anak di bawah umur. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa sekarang seperti yang Mas Ridwan sampaikan tadi, memang Mabes Polri dalam hal ini didukung dengan teknologi scientific criminal investigation. Seperti apa? Kita sudah punya yang dinamakan Direktorat Cyber. Dari Direktorat Cyber itu bisa patroli
untuk yang disampaikan tadi seperti akun-akun yang live TikTok tadi, itu akan ditelusuri. Ini akunnya siapa? Yang kedua, bisa dilihat dari CCTV yang beredar. Ada namanya face recognition, itu bisa dilihat, bisa di zoom up. Kalau yang di blur pun masih bisa dikompakkan, diperjelas sehingga akan terlihat jelas siapa ini. Nah, bahkan yang kemarin terjadi 28 atau 29 dini hari itu yang ojol ketabrak itu besok Senin akan diambil CCTV-nya karena ada beberapa masukan si almarhum Afwan Kurniawan itu ada mungkin yang orang lain yang dimungkinkan mungkin agak mendorong ya. Nah ini akan dipelajari. Jadi kita sekali lagi, maksudnya polisi sekali lagi melaksanakan tugas itu dengan hati-hati. Saya juga wanti-wanti jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia dalam hal menangkap, menemukan daripada si terduga pelaku. Tadi dari update ada 43 orang, dari 43 orang ini 7 sudah teridentifikasi sebagai provokator. Atau yang bisa dibilang adalah yang di belakang itu semua. Nah ini nanti akan ada perkembangan. Kemudian yang paling penting, mereka juga diberikan hak sebagai warga negara. Mereka diberikan hak, misalkan mereka mau didampingi sama penasihat hukum, itu silakan. Bahkan sekalipun mereka mau mengajukan upaya hukum seperti katakanlah para peradilan dengan adanya penetapan tersangka, itu mereka dipersilakan. Jadi kita tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Begitu Mbak Binti. Pak Arief, ya menjadi pertanyaan karena ini kan seolah-olah seperti terpola. Nah, dari pihak kepolisian pun juga sudah melakukan langkah yang cepat dengan mengamankan ataupun menahan beberapa orang. Nah, dari beberapa orang yang sudah diduga menjadi perusuh ataupun merupakan aktor di lapangan, apakah sudah ada perkembangan untuk mengetahui sesungguhnya apa kepentingan mereka sehingga mereka melakukan kerusuhan ini, Pak Arief? Ya, jadi ya ini pendalaman motif. Pendalaman motif itu mereka banyak yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Ridwan masalah FOMO, fear of missing out. Jadi mereka pengen ikut ya, pengen tampil, maksudnya ingin berperan. Nah, apakah hanya sebatas itu atau ada kepentingan-kepentingan lain di belakang itu? Nah, ini memang takes time, butuh waktu untuk bisa menelusuri itu karena masa daripada pihak penyidik ini cukup terbatas. Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, naik penyidikan, berarti mereka cuma punya waktu limited, 20 hari, kemudian bisa diperpanjang 40 hari atas izin daripada JPU. Nah, ini akan ditelusuri. Ya, ini akan ditelusuri. Jangan lupa, tetap karena untuk menjawab daripada yang dikatakan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Kapolri tadi. Jadi, penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Itu intinya Mbak Windy. Iya, bahkan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Menko Yusril telah angkat suara, Prof. Lili, yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah mendukung adanya tindakan tegas terhadap aksi-aksi anarkistis yang dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan aksi demonstrasi ini, Prof. Dari segi komunikasi politik ini sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya dari awal jika komunikasi politiknya itu bagus, sebenarnya nggak tumbuh itu. Artinya? Demonstrasi itu. Kan selama ini sudah ada semacam banyak kritik kepada pemerintah, kepada DPR, komunikasinya kan buruk sekali. Banyak elit-elit, politisi, menteri-menteri yang menyampaikan pendapat ataupun pernyataan melukai hati rakyat. Itulah sebenarnya kan cikal bakal munculnya demonstrasi ini. Termasuk dari mungkin perwakilan rakyat. Iya, betul dari perwakilan rakyat yang kemudian mereka pada dinonaktifkan, sehingga sekarang juga menimbulkan persoalan kata nonaktif itu seperti apa kan? Karena tuntutan publik sebenarnya langsung di PAW aja, jangan nonaktif. Tapi kan kemudian dijawabnya diberhentikan tunjangannya, tidak mendapatkan gaji, itu nggak menyelesaikan masalah. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah PAW sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi nah, kembali ke komunikasi politik ini kan. Nah, problem komunikasi politik yang harus diperbaiki baik dari pemerintah maupun dalam lembaga perwakilan. Nah, sekarang pun setelah ada kejadian komunikasi politik belum sinkron antara publik dengan masyarakat. Contoh sekarang, kita setuju tindakan tegas hukum secara tegas. Siapa aktor-aktor dalangnya?
Tapi problemnya tuntutan masyarakat adalah perlu ada tim independen investigasi. Karena yang jadi korban, mereka yang ditindak itu adalah bukan sebagai aktor. Dia korban bisa digerakkan. Nah, supaya adil, tuntutan masyarakat adalah perlu ada tim investigasi yang bersifat independen sehingga ketahuan siapa sebenarnya dalam perusuh dari gerakan demonstrasi ini. Membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mengetahui padahal pola ini sering kali digunakan. Nah, itu kan beberapa pegiat media, beberapa pengamat, gampang sebenarnya katanya. Akun TikToknya aja ketahuan siapa, akun Twitter apa, udah dikasih tuh kunci-kuncinya. Kalau ada niat political will untuk mengusut. Nah, oleh karena itu saya berharap memang penyelesaian demonstrasi ini bersifat substantif, jangan artifisial. Nah, kalau artifisial itu bom waktu, Mbak. Bisa lagi muncul. Makanya saya katakan kita betul loh fokus siapa sih dalangnya ini, siapa ini provokatornya. Itu penting untuk mengetahui adalah dibentuk tim investigasi. Tetapi di balik itu adalah kan problemnya ada keresahan masyarakat, ada kecemburuan, ada ketimpangan. Problem itu juga harus diselesaikan. Jangan kemudian dampak dari demonstrasi ini yang diselesaikan, tetapi tuntutan yang substantifnya nggak dipenuhi. Sampai selama saat ini masih ada pembahasan ya, gitu kan? Pembahasan selama ini kan masyarakat nggak sabar, Mbak. Kan makanya beri tenggat nih. Kalau tuntutan yang 17 ini berapa hari? Nah, tuntutan yang 8 1 tahun. Nah, coba yang tuntutan yang beberapa hari ini yang 17 itu direspon dengan tindakan-tindakan yang nyata, bukan dengan bicara. Itu bukan bentuk komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah merespon tuntutan publik dengan kebijakan-kebijakan yang nyata. Ya, itu. Baik, Mas Ridwan. Beberapa di media sosial yang ikut turun ke lapangan ataupun turun untuk ikut unjuk rasa menyatakan bahwa mereka di sana hanya untuk menyuarakan aspirasinya, tidak pernah sekalipun mereka bertindak anarkis ataupun memancing orang lain untuk berbuat anarkistis. Ini artinya ada aktor intelektual di belakangnya sehingga ada beberapa yang menghasut dan juga menarik keinginan ataupun mendorong orang lain untuk melakukan aksi tersebut, atau seperti apa, Mas? Kalau kita lihat pembakaran ini kan tidak serta-merta ya, pengrusakan DPRD, kemudian pengrusakan polisi, pos polisi itu tidak dalam satu waktu gitu, tidak dalam satu scene gitu. Jadi ini merembet. Nah, kalau merembet maka logika sederhananya pasti ada koordinasi. Koordinasi antara yang membakar di satu kota dengan membakar di kota lain. Koordinasi ini bisa siapapun, bisa itu organisasi klandestin, kelompok-kelompok klandestin. Kita tahu adik-adik kita yang belajar kiri liberal itu juga punya gerakan-gerakan klandestin. Misalnya perhimpunan-perhimpunan anarko, gitu kan? Itu yang pada tahun 2019 dan 2020 itu terlibat dalam penolakan cipta kerja dan mereka membakar beberapa halte. Apakah mereka? Kan tanda tanya besar. Kalau itu mereka, berarti pembinaan 2019-2020, pemidanaan mereka tidak berhasil. Karena mereka bisa bermain lagi di 2025. Itu kalau mereka, sekali lagi, ini harus dibuktikan dulu. Atau kelompok-kelompok yang lain. Kalau melihat bagaimana DPRD NTB, kemudian DPRD Makassar bisa habis seperti yang ditayangkan di TV One ini tidak bisa dibakar oleh massa biasa. Kalau masyarakat biasa itu bahkan nggak akan bisa seperti itu. Paling maksimal mereka cuma sampai gerbang. Ini pembakarannya ini sistematis. Dan kalau hanya sekedar bensin biasa juga tidak akan bisa sebesar itu. Beberapa video-video yang beredar misalnya mereka membakar titik CCTV tadi. Kemudian membakar titik-titik listrik, sambungan-sambungan listrik. Sehingga kemudian ketika dibakar di titik itu maka otomatis satu gedungnya akan hancur karena yang dibakar itu jaringan listrik. Nah, yang seperti ini kan masyarakat jadi, benar kata Prof. Lili tadi, masyarakat jadi terdispersi, Mbak Windy, antara pengen tahu siapa sih yang dibalik kericuan ini, sama kok tuntutan kita soal disparitas kesenjangan sosialnya nggak segera dijawab ya gitu. Jadi kita berharap sebenarnya ada semacam pusat krisis. Pusat krisis ini bisa dibentuk oleh pemerintah. Tadi kalau Prof. Lili menyatakan itu tim independen gitu ya. Kita bisa menarasikan itu, atau pusat krisis anggotanya multifaktor. Ada dari Kompolnas, ada dari Polri, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari
pihak-pihak ormas, ya, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya, sehingga pusat krisis inilah nanti yang menjadi satu pintu komunikasi ke masyarakat. Mohon maaf Pak Arief, bahwa kadang-kala sekarang masyarakat ini agak skeptis dengan penjelasan Polri. Mohon maaf, ini saya menyampaikan kegelisahan teman-teman. Iya, makasih. Kegelisahan mereka ini, wah ini jangan-jangan benar nggak sih gitu? Ada skeptisisme kalau yang ngomong cuma Polri. Tapi kalau itu produk bersama, sebagai satu pusat krisis yang isinya berbagai macam tokoh, saya kira akan lebih didengar dan mungkin lebih menenteramkan masyarakat. Iya, tapi Mas Ridwan, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hal ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya? Nah, ini panjang lagi. Ini nanti diskusinya tentang kegagalan intelijen. Banyak faktor, Mbak. Misalnya begini, ketika kita bertanya kepada teman-teman yang ditugaskan untuk berjaga di depan kediaman Ibu Sri Mulyani, mereka menyatakan bahwa mereka kalah jumlah. Mereka kalah jumlah dan itu sebuah resiko tinggi ketika mereka harus menghadapi masa yang lebih banyak. Misalnya seperti itu. Jadi bukan pembiaran. Kan isunya kan, oh ini pembiaran, oh ini teman sendiri. Isu-isu ini nggak benar gitu. Mereka ini kalah jumlah saja gitu. Nah, kalau kemudian indikasi tanggal 25 itu demonstrannya sudah agak rusuh, saya sih berharap intelijen memberikan laporan ya kepada usernya. Kan Polri ada Kabari Intelkam, Bais ada Kabais, BIN ada deputi-deputinya gitu ya. Dan kemudian itu diantisipasi. Nah, ini nanti panjang nih, evaluasi intelijennya berjalan. Berarti tugas utama intelijen adalah mencegah dini dan mendeteksi dini tidak berjalan dalam hal ini. Kita harus akui. Kita harus akui dan kemudian berbenah di situ. Siapa yang salah? Jangan-jangan agen lapangan sudah lapor. Analisnya sudah lapor. Sudah dilaporkan kepada user. Jangan-jangan oleh user tidak bisa sampai kepada ultimate user. Kalau ultimate user kita ya presiden. Ya, baik. Pak Arief, apakah yang kita lihat di lapangan, tentunya tadi juga kita membahas bahwa warga sipil itu sesungguhnya tidak bisa semudah itu menyalakan api jika tidak latihan terus-menerus, ataupun ada yang melemparkan batu ataupun bom molotov secara terus-menerus kalau kita mau sudah sakit-sakitan. Ini apakah menurut Anda memang ini merupakan orang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jawab ya, kemarin 2-3 hari yang lalu kami ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu dari beberapa anggota Polri sama masyarakat sipil, ada masyarakat sipil, itu ada 2 yang saya dikasih videonya sama Pak Kepala Rumah Sakit yang dia terduga pelaku karena dia bawa bom molotov itu meledak di tangannya. Saya sampai merinding melihatnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Mas Ridwan itu, polisi itu sebetulnya punya hampir seluruh sumber daya. Bukan hampir, semuanya segala sumber daya. Dari level Polsek, Polres, Polda maupun Mabes. Jadi punya Kanit Resintel, punya Kasat Intel, punya Dirintel, bahkan punya Kaba Intelkam. Mestinya mereka tuh segera membuat laporan cepat, perkiraan keadaan cepat yang disampaikan kepada decision maker at any level. Di level Polres, Polda maupun Mabes Polri untuk diambil sebagai bahan tindakan di lapangan. Artinya laporan itu sudah diterima? Nah, atau bagaimana? Ini tidak perlu, memang tadi kami katakan sebagai perkiraan cepat. Ini at once itu harus bisa nyampe kepada decision maker, sehingga decision maker akan membuat keputusan harus bertindak seperti apa. Nah, izin kami jelaskan semacam edukasi. Kalau misalkan kegiatan yang biasa-biasa saja seperti yang tadi dibilang sama Pak Prof, kegiatan demonstrasi dengan unjuk rasa itu bisa dihadapi dengan yang diatur dengan Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Ya, tetapi kalau misalkan sudah meningkat, itu bisa digunakan yang dinamakan adalah Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan huru hara. Nah, ini ada dikedepankan ada Dalmas ya. Kemudian kalau itu misalkan meningkat dari ada lintas ganti, yang sifatnya kuning menjadi merah. Nah, disinilah pihak Brimob akan turun. Nah, tentunya mereka turun itu harus ada prinsip-prinsip tetap tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, tentunya dengan segala macam sumber daya tadi, masukan-masukan daripada intelijen tadi, ini kan akan bisa dilihat siapa yang terduga atau yang kira-kira akan potensi menjadi provokator lapangan. Provokator lapangan ya. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti oleh tim
penegak hukum atau tim Reskrim, baik melalui cyber, melalui CSI, jadi mereka bisa komprehensif penanganannya. Jadi seperti yang Mbak bilang tadi, masalah mereka belajar membakar tadi, saya lihat dengan mata kepala saya langsung, 2 orang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, tangannya kebakar. Nah, ini yang harus ditelusuri. Yeah. Itulah sebabnya kita butuh waktu. Jadi semua harus cepat menjawab apa yang menjadi keinginan publik, bagaimana kinerja daripada kepolisian ini. Satu yang saya lihat dari Mas Irfan bagus tuh, memang terkadang kalau polisi memberikan penjelasan masyarakat kurang percaya Mas ya. Jadi itu bagus itu. Ini menjadi masukan. Jadi memang kita butuh suatu entah itu PR, entah itu humas untuk bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, tetapi terkadang mereka kan juga terkendali dengan adanya beberapa informasi yang dikecualikan. Ya, tetapi secara umum seperti yang tadi kami sampaikan, 1.240 penemu anarkis sudah ditangkap, 43 sekarang sudah mengerucut sebagai pelaku, aktornya ada 7 orang ini. Iya, Pak Irwan, Pak Arief, lantas untuk solusi ke depannya, apa yang sedianya harus dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya ada pihak-pihak lagi lainnya yang memanfaatkan situasi ini untuk kembali melakukan aksi anarkistis? Ditahan, Bapak-Bapak, kami akan lanjutkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Ya, memang.